Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kali ini kita masuk ke materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, marilah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sini adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kunci determinasi dan sistem klasifikasi 5 kingdom. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana ciri-ciri barang-barang di lingkungan sekitar, ada juga ciri-ciri makhluk hidup yang bernapas, bergerak, berkembang biak, dan lain sebagainya. Dan kita telah juga pernah membahas tentang klasifikasi 5 kingdom dan kunci determinasi. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam kembali tentang kunci determinasi dan sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pernah kita ketahui, klasifikasi 5 kingdom itu ada Rotista, Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. Baik, kita lanjut ke materinya. Pertama ada kunci determinasi. Identifikasi merupakan kegiatan dalam taksonomi. Taksonomi itu pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat, itu taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi identifikasi mencakup dua kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Salah satu kunci identifikasi yang ada disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dari kunci tersebut terdiri dari atas dua alternatif atau dua ciri yang saling berlawanan. Itu disebut dengan kunci dikotomis. Kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara atau langkah mengenali organisme dan mengelompokkan pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris, mengelompokkan dan menggolongkan makhluk hidup. Baik, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan untuk membuat kunci determinasi. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kunci harus dikotom, maksudnya itu ada satu jawaban yang benar dan satu harus jawaban yang sebaliknya atau yang salah. Jadi tiap kata pertama tiap pernyataan dalam satu kulpet harus identik. Contohnya, tumbuhan berluma 1, tumbuhan berluma 2. Dan seterusnya. Ada juga pilihan atau bagian kuplet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan satu bagian lain ditolak. Itu sama halnya dengan poin nomor 1, yaitu kunci harus dikotom. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam konteks. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Misalkan kita sedang mengamati tumbuhan, tapi kita menggunakan sifat-sifatnya hewan, jadi kan tidak sama gitu. Jadi misalkan kita mengamati tumbuhan, kita harus menggunakan sifat-sifat tumbuhan juga. Nah, setelah itu cara menggunakan kunci determinasi. Nah, kunci determinasi dibuat secara bertahap dari bangsa, suku, marga, atau jenis, dan seterusnya. Ciri-ciri tumbuhan atau hewan disusun sedemikian rupa sehingga selangkah demi langkah si pemakai kunci dipaksa untuk memilih salah satu dari antara dua atau beberapa sifat yang bertentangan. Demikian dan seterusnya, sehingga akhirnya diperoleh satu jawaban yang berupa identik atau tumbuhan atau hewan yang diinginkan. Nih ada, misalkan contohnya di sini ada diagram kunci determinasi hewan atau Amalia. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada cara-cara menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari yaitu nomor 1A. Jadi di sini kan ada nih nomor 1A dan nomor 1B. Jadi kita harus baca dengan teliti. Nomor 1A misalnya Verbal, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang, dan Invertebrata hewan yang tidak bertulang belakang. Di manakah bagian maksudnya hewan ini bertulang belakang atau tidak. Jadi kita harus teliti dalam mengidentifikasi yaitu nomor 1 atau 1B tersebut. Jadi biar tidak salah. Yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi.
dengan ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Nah, yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tersebut tidak sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, harus beralih ke pertanyaan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalkan pertanyaan 1A tidak sesuai, beralih ke pertanyaan 1B. Yang keempat, jika ciri-ciri terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Jadi kita catat, misalkan kita mendapatkan hewan burung, misalkan burung itu bertulang belakang, jadi verbulanta, misalkan kita catat 1A, jadi harus dicatat setiap bagiannya tersebut. Setelah itu kita lanjutkan pembacaan pada kunci nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Yang keenam, jika salah satu pernyataan yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Sebagai contoh, kunci determinasi membuat pilihan A, tumbuhan berupa herba, dan B, tumbuhan berkayu. Jika pilihannya adalah 1A, tumbuhan berupa herba, pilihan 1B berarti gugur. Jadi pilihan 1B itu dianggap salah atau bukan bagian dari binatang atau hewan yang kita amati atau tumbuhan yang kita amati. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita mencoba untuk mencari kunci determinasinya. Nah, di sini ada gambar cumi-cumi. Di gambar cumi-cumi ini kita cek nomor 1 dulu. Cumi-cumi ini hewan berpori atau tidak berpori. Nah, kita lihat dari bentuknya cumi-cumi ini, dia hewan yang tidak berpori, berarti kita catat 1B, yaitu hewan tidak berpori. Lalu kita lanjut lagi, 1A dianggap gugur maksudnya, jadi kita lanjut lagi ke angka 2. Nah, di angka 2A hewan tak bertulang belakang, dan 2B hewan bertulang belakang. Selayaknya cumi-cumi itu hewan yang tidak bertulang belakang, jadi kita pilihlah 2A. Yang ketiga, cumi-cumi itu hidup di air tawar atau di air laut? Katanya A atau B. Kalau cumi-cumi, dia hidup di air laut, jadi kita pilih 3B. Pernyataan keempat, cumi-cumi itu berkulit berduri atau berbulu? Kita lihat cumi-cumi tidak ada kulit berduri atau berbulu, jadi kita lewatkan, dianggap saja nomor 4 itu gugur. Jadi kita langsung ke pernyataan nomor 5. Nomor 5, tubuh berongga. A, tubuh berongga. B, tubuh lunak. Jadi kita lihat cumi-cumi kita amati, dia itu tubuhnya lunak, jadi kita pilih 5B atau moluska. Nah, kunci determinasi ini dicatat. Jadi kunci determinasi dari cumi-cumi adalah 1B, 2A, 3B, dan 5B. Nah, mudah bukan untuk mencari kunci determinasi tersebut? Mari sekarang kita lanjut ke sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, kita telah mengetahui cara untuk membuat kunci determinasi, tapi alangkah lebih mudahnya lagi jika kita mengetahui juga sistem klasifikasi 5 kingdom tersebut, dari Prolonera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem klasifikasi 5 kingdom tersebut dikemukakan pada tahun 1956 oleh seorang ilmuwan bernama Robert Wanskler. Dia mengumumkan sistem 5 kingdom, diantaranya Protista, Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. Berdasarkan karakteristiknya, setiap organisme tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ciri khas tersebut akan kita bahas di slide selanjutnya. Mari kita masuk ke Kingdom Monera. Nah, ciri-ciri dari Kingdom Monera itu prokaryotik, tidak memiliki membran inti, bersel tunggal, membelah diri, dan mikroskopik. Mikroskopik ini maksudnya dia itu hanya dapat dilihat dengan mikroskop saja, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Monera tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu bakteri dan ganggang laut dengan biru. Ini contoh-contoh, di bawah ada contoh-contoh bakteri Monera. Nah, mari kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu Kingdom Protista.
Berbeda dengan kingdom Monera, kingdom Protista itu memiliki membran inti. Nah, dia juga uniseluler dan multiseluler. Dia bisa dilihat mikroskopik dan makroskopik, dan mirip tumbuhan dan mirip hewan. Bisa mirip tumbuhan dan bisa mirip hewan. Jadi Protista ini dia bisa dilihat dengan mata telanjang juga, ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang dan ada yang bisa dilihat dengan mikroskopik. Jadi banyak jenisnya. Nah, ada juga dia mirip tumbuhan dan mirip hewan. Nah, ada gambar di atas ini gambar di kiri contoh ini Protista mirip tumbuh-tumbuhan, ada ini ganggang laut dan lain-lain. Nah, di sini juga ada yang menyerupai hewan seperti amoeba, Diplugia, Balatidium, dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Selanjutnya kita ke kingdom fungi. Kingdom fungi atau jamur ini merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik. Bahan organik yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun, mempunyai hidupnya tempat yang lembab, bersifat sulfurit dan parasit. Nah, di bawah ini ada contoh-contoh jamur. Di sini ada jamur kuping dan ada jamur yang lain-lainnya. Di sini juga ada jamur yang terdapat pada makanan. Yang biasa kalau roti yang sudah basi itu ada jamur di rotinya, dan ada juga jamur pada nasi. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, ada kingdom plantae. Kingdom plantae ini adalah kingdom tumbuh-tumbuhan atau kelompok tumbuh-tumbuhan. Kelompok tumbuh-tumbuhan ini memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Kelompok tumbuh-tumbuhan ini dibagi menjadi beberapa divisi yang ada di pojok kiri bawah. Di sini ada beberapa divisi, ada divisi lumut, paku, dan tumbuhan berbiji-biji. Nah, berdasarkan morfologi atau susunan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tidak berpembuluh yang isinya ada lumut, dan berpembuluh yang isinya ada paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Baik, kita lanjut yaitu ke tumbuhan lumut atau tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan ini adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas mengangkat. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contohnya lumut. Nah, di sini ada gambar lumut. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut berkormus. Contohnya tumbuhan berpembuluh, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku yang ada di gambar sebelah kiri atas ini, dan ini ada tumbuhan berbiji yaitu tumbuhan pohon pinus. Dan juga lalu kita lanjut ke tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Jika tumbuhan berbiji terbuka, yaitu bijinya ada di luar. Dan jika tumbuhan berbiji tertutup, dia tumbuhan yang biasanya ditutupi oleh daun atau ditutupi oleh daun. Nah, tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka antara lain berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun. Alat reproduksi berupa bangun kerucut yang disebut strobilus. Batang besar berkambium, berakar tunggal dan serabut. Daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Nah, seperti contohnya di sini ada pakis haji, melinjo, dan pohon pinus. Kita lanjut lagi ke tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup terlindungi oleh bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun, buah, atau karpel. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu yaitu monokitil dan tumbuhan berkeping dua yaitu dikotil. Nah, ini di sini ada contohnya nih. Daun menyirip dan menjari. Berkambius ada berkas pengangkut melingkar.
Bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Akar tunggal. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Di sini ada juga ciri-ciri monokitil. Monokitil itu daunnya sejajar dan melengkung. Kambiusnya tidak ada berkas pengangkut tersebar. Bagian bunga kelipatan 3, akar serabut. Jadi perbedaan dikotil sama monokitil ini terlihat di sini. Bisa adik-adik amati dan bisa adik-adik pelajari. Kita masuk ke kingdom Animalia. Seperti halnya tumbuhan, hewan di muka bumi ini sangat beragam. Dari hewan yang berukuran kecil hingga hewan yang berukuran besar. Kingdom Animalia atau hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ini contoh hewan yang tidak bertulang belakang. Yang pertama ada ciri-ciri porifera. Nah, porifera ini ciri-cirinya adalah hewan yang berpori-pori, tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan, warna tubuhnya bermacam-macam seperti kuning, hijau, dan warna merah. Contohnya porifera ini seperti terumbu karang. Kalau di laut dia hidupnya di pinggiran perairan. Kita lanjut lagi ke ciri-ciri yang kedua, ada Ceolentara. Nah, di sini dia ciri-cirinya adalah hewan berongga, mempunyai tentakel atau untuk menangkap mangsa. Umumnya permukaan tentakelnya beracun dan menyengat. Tubuhnya berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya. Ada yang berbentuk medusa atau aktif melayang-layang. Nah, di sini contoh-contohnya itu ada ubur-ubur, ada hewan-hewan yang sering menempel di genggang laut atau terumbu karang, itu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya di sini ada yang ketiga, keempat, dan kelima, yaitu cacing. Cacing ini dibagi menjadi 3, yaitu cacing piti atau Plat helminthes, cacing gilik atau Neman helminthes, cacing gelap Annelida. Adapun ciri-cirinya yaitu tubuhnya lunak, tidak bercangkang, tubuhnya simetris bilateral. Nah, contoh-contohnya di sini ada cacing pipih, itu ada planaria, ada sama cacing kaki, cacing gilik ada cacing perut dan cacing tembang, cacing gelang ada cacing tanah dan cacing lintah. Di sini ada lagi jenis-jenis yang lain. Jika adik-adik mau mempelajarinya, bisa adik-adik cari dan searching lagi jenis-jenis yang lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri molusca. Nah, di sini antara lain ada hewan bertubuh lunak, banyak lendir, terbungkus oleh mantel, memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya, habitatnya di air dan darat. Contohnya seperti siput, kerang, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri arthropoda. Antara lain hewan berbuku tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki indera yang peka terhadap sentuhan atau bau-bauan, memiliki mata versa. Contohnya di sini ada lebah, ada kalajengking, ada semut, ada kupu-kupu, dan ada juga yang lainnya, masih banyak lagi karena hewan di dunia ini kan sangat banyak dan bermacam-macam jenisnya. Selanjutnya ada ciri-ciri Echinodermata. Nah, di sini ciri-cirinya adalah hewan yang bertubuh berduri-duri, ada lempengan zat kapur dan atau kitin yang keras, tubuh simetri radial 5 lengan, terdapat sistem ambulakrat atau alat gerak bernafas dan menangkap mangsa. Contohnya di sini ada bintang laut, ada bulu babi atau landak laut, ada bintang ular, dan ada yang lain sebagainya. Nah, kita masuk juga ke hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Nah, di sini ciri-ciri hewan bertulang belakang ini ada banyak, ada 5, yaitu ada Pisces atau hewan-hewan yang hidupnya di air seperti contohnya ikan pari,
dan lain-lain. Yang kedua ada amfibi. Amfibi itu hewan yang hidupnya di darat, hidupnya di dua alam ya, bisa di darat dan bisa di air. Contohnya kura-kura dan kodok. Yang ketiga ada reptil. Reptil itu seperti ular, buaya dan lain-lain. Yang ketiga ada aves. Aves itu seperti ayam dan burung. Yang keempat ada mamalia seperti gajah, anjing, kucing dan lain sebagainya. Nah, demikianlah materi singkat dari saya. Untuk selanjutnya jika adik-adik ingin mempelajarinya lebih dalam lagi, bisa untuk mempelajarinya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kesempatan kali ini, kunci determinasi atau dikotomi itu merupakan media yang digunakan untuk memproses untuk mengidentifikasi makhluk hidup. Sedangkan untuk mengamati makhluk hidup yang beraneka ragam yang tidak mungkin didatangkan langsung, maka diperlukanlah sumber yang dapat memberikan informasi yang lengkap. Nah, contohnya kita bisa melihat tuh di HP dan di lain-lain. Nah, tidak kalah pentingnya kita belajar sistem kunci determinasi, kita harus juga belajar dengan sistem klasifikasi lima kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. Itu dapat memudahkan kita untuk menggunakan kunci determinasi tersebut, karena kita tahu nih, oh hewan ini seperti misalkan cumi-cumi dia itu ini, dia tuh ini gitu. Misalkan kura-kura itu dia bertulang belakang. Nah, jadi kita bisa cari itu kunci determinasinya dengan lebih mudah. Nah, mungkin demikian presentasi dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Silakan kalian belajar dan mencari informasi yang lebih dalam lagi di rumah. Semoga kita tetap dalam kesehatan dan lindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila ada kata-kata dari kakak yang kurang berkenan kepada adik-adik, kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton.